Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fajrani Meyandi dengan NIM 11910623882 dari kelas 5A Akuntansi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan materi mengenai media pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi dengan dosen pembimbing Ibu Iin Triyuli Elvina STHL MAG. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu media. Media adalah berasal dari bahasa Latin medius yang artinya perantara. Media merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan, informasi kepada individual maupun kepada kelompok. Media pendidikan menurut beberapa para ahli, menurut Arsyad salah satunya, media pendidikan adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Menurut Briggs, media pendidikan adalah suatu alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik untuk merancang siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar dan dapat merangsang siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media pendidikan ini adalah suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat terangsang dalam kegiatan proses belajar mengajar dan mudah memahami ilmu yang disampaikan. Media pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama Islam kepada peserta didik agar peserta didik dapat menjadi kepribadian yang muslim yang lebih taat. Ternyata ada ciri-ciri dari media pendidikan itu sendiri. Yang pertama, media pendidikan itu dikatakan sebagai hardware, dapat dilihat, didengar maupun diraba. Yang kedua, media itu dikatakan software, yaitu informasi atau ilmu yang terkandung di dalamnya itu sangat penting. Yang ketiga, penekanan pada media pendidikan ada berbentuk audio, visual maupun audiovisual. Yang keempat, media pendidikan ini digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik agar peserta didik dapat lebih mudah memahaminya. Yang kelima, media pendidikan ini pun dapat merangsang, memunculkan interaksi, komunikasi antar guru dan peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang keenam, media pendidikan ini dapat digunakan secara massal. Lalu yang ketujuh, strukturnya, strateginya ini saling berhubungan satu sama lain. Lalu ada fungsi dari media pendidikan itu sendiri. Fungsinya sebagai alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan ilmunya kepada peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan siswa pun dapat aktif dan lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan bantuan media. Lalu ada manfaat dari media pendidikan itu sendiri. Yang pertama, media pendidikan ini pun menjadi dasar konkret yang dapat
menjadi pola pikir dari siswa itu sendiri sehingga terbentuk. Yang kedua, media pendidikan ini jika kita menggunakannya, tentu metode variasi mengajar kita pun akan bervariasi dan membuat siswa itu lebih semangat. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan, siswa pun pasti akan lebih paham dan lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan lebih fokus mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang keempat, media pendidikan ini pun juga menyampaikan ilmu pengetahuannya secara jelas. Jadi siswa itu bisa paham. Nah, jika mereka tidak memahaminya, mereka bisa bertanya dengan guru. Lalu yang kelima, dengan media bisa memunculkan dan bisa membantu siswa dalam mengembangkan bahasanya sendiri, seperti misalnya menyimpulkan sendiri maupun menyampaikan kembali apa yang telah ia pahami. Media pendidikan ini pun juga dapat meningkatkan efektif dan efisiensi dalam kegiatan proses belajar mengajar dan mempermudah guru, bisa menghemat tenaga, waktu. Lalu, jenis-jenis dan bentuk dari media pendidikan itu sendiri ada dua. Ada media yang benda maupun yang kedua media yang bukan benda. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama, media yang bukan benda. Nah, yang pertama itu adalah keteladanan. Kita bisa mencontoh sikap Rasulullah, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengajarkan, saat melakukan segala aktivitas itu, dia jujur, amanah, dapat dipercaya. Nah, guru juga harus memiliki sifat lemah lembut, sabar, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan tidak pernah berdusta. Nah, tentu dengan hal ini, siswa atau peserta didik akan mencontoh guru tersebut, dan kita bisa menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Jadi kita bisa mencontoh dari sikap Rasulullah. Lalu adanya perintah maupun larangan yang kedua. Nah, perintah itu adalah suatu perbuatan yang dianjurkan di dalam agama dan dianjurkan juga oleh Rasul Allah. Nah, kita harus lakukan perbuatan yang terpuji, seperti misalnya tolong menolong, lalu jujur, dan lain sebagainya. Nah, larangan itu suatu perintah atau perbuatan yang jangan sampai kita lakukan, dilarang oleh agama. Nah, jangan kita dekati, seperti misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adanya hukuman ataupun sanksi. Nah, untuk hukuman itu sendiri, misalnya kita sebagai guru, nah saat siswa atau peserta didik melakukan kesalahan, nah tentu kita harus menegurnya. Lalu jika dia mengulanginya lagi, kita harus berikan dia sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, seperti misalnya anak itu bolos sekolah, nah tentu kita harus memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, hukuman itu beragam macam, seperti misalnya membersihkan WC atau dihukum tegak di tiang bendera dan lain sebagainya. Nah, itu tuh hukumannya harus sesuai dengan apa yang anak tersebut lakukan dan jangan sampai terlalu membuat siswa itu menjadi tersiksa. Nah, kita tuh memberikan hukuman itu sebenarnya untuk apa? Hukuman itu diberikan oleh guru agar siswa tadi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, dan tidak mengulanginya lagi, dan dia pun menjadi jera karena diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jika tidak diberikan hukuman, tentu anak itu akan selalu melakukan perbuatan yang tidak baik tadi. Nah, ini merupakan salah satu dari yang dinamakan media yang bukan benda. Nah, yang kedua ada media yang berasal dari benda. Benda itu berarti bisa kita lihat ya, konkret, bisa kita pegang. Nah, ada bahan cetakan. Nah, informasi yang kita dapat itu
berbentuk visual, bisa kita lihat. Nah, seperti apa? Ada Al-Quran, hadis, tafsir, buku pelajaran tentang agama, buku pelajaran tentang umum, majalah, koran, grafik, bagan, gambar, dan lain sebagainya. Itu semua itu adalah masuk ke visual yang bisa kita lihat dan kita bisa mendapatkan informasi di dalamnya. Selain buku, itu media yang masuk ke dalam visual, karena media-media ini digunakan tuh karena dia memberikan ilmu kepada peserta didik. Nah, lalu ada juga media audio, yaitu informasi yang kita dapatkan itu lewat indera pendengar, seperti misalnya tape recorder, radio. Nah, kita mendapatkan informasi tersebut sesuai dengan indera pendengar, hanya bisa didengar saja. Selanjutnya ada media audio visual, yaitu informasi yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan bisa kita lihat maupun kita dengar. Seperti misalnya adanya televisi dan lain sebagainya. Ada juga infocus ya. Nah, kayak video yang ditampilkan lewat infocus. Nah, itu tuh semuanya kita bisa lihat dan bisa kita dengar ilmu, informasi yang disampaikan di situ, dan kita pun bisa lebih memahaminya. Contoh misalnya, guru melakukan kegiatan belajarnya di sekolah nih. Nah, guru itu menyampaikannya menggunakan media video dan infocus. Nah, media itu, video tadi itu dia tayangkan dan bisa dilihat dan diperbesar itu menggunakan infocus. Lalu siswa itu memperhatikan dengan saksama apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Nah, tentu siswa akan lebih paham dengan apa yang disampaikan di situ karena jelas informasinya, dan siswa pun bisa, kalau dengan video itu siswa bisa mengulang lagi apa sih yang dia kurang paham, apa sih yang dia tertinggal, apa sih bahasa yang dia kurang mengerti. Nah, itu kelebihannya. Karena terkadang saat kita menyampaikan secara langsung, bisa saja kita lupa dalam menyampaikan informasi yang harusnya itu penting, tapi ternyata kita lupa. Nah, kalau dalam video tentu kita bisa menyampaikannya lebih efektif lagi, lebih jelas lagi, dan pasti kita akan ingat. Nah, itu salah satu keuntungannya. Sedangkan kalau dalam pandemi saat ini, itu tuh bisa menggunakan media Zoom, Google Meet, jika kondisi memungkinkan jaringannya bagus. Jika tidak, kita bisa menggunakan WhatsApp dan juga Google Classroom. Nah, ternyata media pendidikan ini pun tidak hanya digunakan di pendidikan umum, tapi juga pendidikan agama Islam. Nah, pokoknya mau sekolah umum, mau sekolah agama, pasti gurunya menggunakan media. Karena media ini sebagai perantara, sebagai alat bantu yang dapat mempermudah agar siswa itu dapat lebih mengerti, lebih paham apa yang disampaikan tadi. Informasi apa sih yang disampaikan? Dan siswa itu jika tidak paham, dia bisa bertanya kepada gurunya, dan terjadinya interaksi antar guru dan murid, dan bisa lebih aktif pembelajaran dan hidup kegiatan proses belajar mengajar itu. Dan jika tentang pelajaran agama, nah tentu siswa itu akan lebih paham, oh ternyata seperti ini, apa saja sih yang dibahas dalam pembelajaran agama, dan siswa itu bisa lebih paham dan lebih mengamalkan, dan dia lebih mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak tentang apa sih yang diajarkan oleh agama. Nah, seperti itu. Lalu media pendidikan ini pun hendaknya guru harus bisa juga memilihnya dan menggunakannya itu sesuai dengan kondisi atau lingkungan belajar. Maksudnya di sini yaitu guru harus mampu ya bisa mengkondisikannya. Nah, seperti misalnya nih, guru itu saat pandemi ini, nah pembelajaran daring, ternyata jaringan itu tidaklah bagus. Nah, jadi guru itu harus berinisiatif, harus menggunakan media apa ya? Nah, bisa dia menggunakan WhatsApp group, lalu dia bisa mengirimkan video yang dia buat, disampaikannya kepada siswa. Jika tidak bisa memungkinkan menggunakan Zoom dan Google Meet. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh menjadi guru haruslah cerdas agar siswa kita juga cerdas. Dan jika kita pandai memilih menggunakan media pendidikan ini dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentu tujuan dari pembelajaran kita pun akan tercapai dan siswa pun akan
mencapai hasil yang dia inginkan karena dia udah paham dan dia tidak bingung lagi. Karena banyak di dalam dunia pendidikan ini banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Jadi bisa kita pilih, bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan siswa, sesuai dengan lingkungannya juga. Karena terkadang kalau satu media saja kita gunakan, pasti siswa itu akan jenuh, bosan, dan tidak semangat dalam belajar. Tapi kalau kita gunakan, variasikan, nah pasti dia akan lebih semangat, lebih tertarik, dan dia lebih fokus dalam belajar. Surah Al-Luqman ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia telah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi ini agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk hidup bergerak yang bernyawa di bumi ini. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Haza khalqullahi fa'aruni maza khalaqal ladzi min dunih baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Ali Imran ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan sambil berbaring. Lalu mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Ada ayat lain yang menjelaskan tentang media pendidikan, salah satunya surah An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan ingatlah ketika kami bangkitkan dan kami berikan seorang saksi atas diri mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu agar kamu dapat menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Lalu ada salah satu hadis tentang media pendidikan dalam Islam, yaitu saat Rasulullah mengajarkan para sahabat itu menggunakan jari sebagai medianya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahil ibnu Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain, wa asyara bis usbu'aihi yaghni sababata wal wusta. Dari Sahil ibnu Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku dan pelindung anak yatim masuk ke dalam surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkannya dengan menggunakan jarinya yang didekatkannya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, dari ayat-ayat dan hadis ini kita bisa mengetahui bahwa dari pembelajaran di surah Al-Luqman tadi ayat 10 sampai 11 itu menjelaskan yang pertama bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan makhluk hidup lainnya, itu semuanya Allah yang menciptakan. Adanya gunung, air, karena kita manusia juga Allah yang menciptakan. Dan kita hidup di muka bumi ini semuanya karena Allah yang menciptakan. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Apapun yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menciptakan apapun, tidak ada buktinya. Dan ini sungguh kuasa Allah. Dan kita sebagai manusia saat hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan tumbuhan, hewan untuk bisa kita konsumsi, tumbuh-tumbuhan untuk bisa menjaga kelestarian hidup. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang menciptakan langit beserta isinya. Dan salah satunya ini kita bisa melihat alam ini, alam bisa kita jadikan sebagai media dalam pendidikan. Kita bisa belajar dari alam bagaimana terciptanya, bagaimana bentuk alam ini, bagaimana bisa adanya pohon, semua itu adalah karena Allah. Jadi kita bisa belajar bagaimana caranya hidup di dunia ini semuanya berkat Allah. Dan kita bisa belajar dari alam. Lalu dalam surah Ali Imran juga tentang menggunakan media alam. Nah, kenapa demikian? Karena Allah mampu menggantikan waktu, seperti misalnya pergantian siang dan malam. Nah, itu Allah yang punya kuasa. Nah, kita sebagai manusia itu tinggal di muka bumi ini, tapi semuanya itu Allah yang menciptakan. Dengan diri kita pun juga. Dan tidak ada selain Allah. Jadi kita sebagai manusia, apalagi sebagai umat Islam, umat Muslim, harus selalu yakin kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu mengingat Allah. Baik itu kita ketika tidur, kita lagi duduk, kita lagi apapun melakukan tugas, harus selalu mengingat Allah, selalu niat kepada Allah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah dan berserah kepada Allah. Lalu di surah An-Nahl juga dijelaskan itu adanya media kitab Al-Quran. Al-Quran dijadikan media dalam pendidikan karena Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus bagi umat manusia di muka bumi ini, umat Islam. Karena Al-Quran itu berisi tentang kebenaran, firman Allah, perintah Allah, larangan Allah, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Kita harus mengamalkannya, kita harus mencintai Al-Quran, karena Al-Quran itu sumber ilmu, media dalam pendidikan kita. Lalu dalam
hadis media pendidikan tadi, ternyata media pendidikan itu bisa juga loh menggunakan jari. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Rasulullah mengajarkan para sahabatnya itu dengan menggunakan jari. Isyaratkan dengan jari. Nah, jari ini ternyata bisa jadi media pendidikan. Media dalam penyampaian informasi. Informasi itu ilmu pengetahuan. Dan Rasulullah melakukan hal tersebut. Dia menyampaikan ilmu kepada para sahabat dengan menggunakan medianya yaitu jari. Jadi banyak beragam macam di muka bumi ini yang media pendidikan itu ada dekat kita. Bisa kita belajar dari alam, bisa kita belajar dari segala macam bentuk media. Tapi kita juga harus percaya bahwa Allah semualah yang menciptakan ini. Menciptakan segala bumi beserta isinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus tunduk dan patuh apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan kita jauhi larangan dari Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pendidikan, dalam belajar, saat kita menimba ilmu, kita belajar, kita itu diwajibkan dalam belajar. Karena apa? Karena belajar itu bisa membantu kita menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekal kita di masa depan nanti. Dan ilmu itu tidak pendidikan umum saja, tapi juga ilmu agama. Kenapa demikian? Karena kita itu tidak hanya untuk mencapai tujuan hidup di dunia saja, tapi juga di akhirat. Apa saja bekal yang akan kita siapkan untuk di akhirat nanti. Nah, kita harus belajar ilmu agama, kita harus memperdalam ilmu agama. Dan itu juga saat belajarnya pasti menggunakan media pendidikan. Karena media itulah sebagai alat bantu dalam penyampaian ilmu kepada para peserta didik, kepada kita. Dan kita pun bisa paham, bisa kita amalkan apa yang telah disampaikan. Dan kita makin yakin kebenaran tentang ilmu tersebut. Jadi kita harus selalu ingat Allah, mengingat Allah. Pas belajar pun juga harus semangat, bertawakal kepada Allah, jangan lupa berdoa dan minta sama Allah kemudahan. Jadi media ini sangatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena belajar itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan tidak ada batas usia. Dan belajar itu wajib bagi umat Islam. Kalau kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.